Ya, teman-teman, kita akan berdoa untuk perjalanan kita ke Telatar, gitu ya. Biarlah perjalanan kita ini nanti juga boleh dipimpin oleh Tuhan dan nantinya kita boleh temu kangen di sana, ya. Kita boleh berkumpul, bersukacita bersama dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada saat ini Engkau boleh kumpulkan kembali anak-anak-Mu, pemuda dan remaja di dalam sebuah persekutuan yang indah. Bapa, sebentar lagi kami mau berangkat menuju ke Telatar. Kiranya Tuhan memberkati di dalam perjalanan kami sehingga kami boleh sampai di tujuan dengan selamat. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Sensa, Hendra, Eko, Miko, dan teman-teman kami yang lain mungkin di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan juga pimpin mereka, sertai mereka. Bapa, kami serahkan Tuhan perjalanan kami dari awal hingga akhirnya nanti hanya di dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya. Sudah sampai, oke. Salam semuanya. Halo. Nah, kurang semangat yuk, semuanya berdiri yuk. Ayo, semuanya berdiri, berdiri. Berdiri semua. Nah, kita baru sampai aja lebih semangat nih, harus lebih semangat. Jadi 3 sahabat kita ini, ya, Rega, kemudian Sensa, Hendro, dia sudah mendahului kita ke Selop gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi tidak apa-apa, mereka mau turun ke bawah. Gitu. Nah, pada saat ini kita akan bersuka cita karena kita akan temu kangen gitu ya antara satu dengan yang lain ya. Mungkin dari tadi kita melihat belum menyapa ya, belum memberikan salam antara satu dengan yang lain. Ya, mari saya persilakan teman-teman untuk memberikan salam sukacita kepada antara satu dengan kirinya. Ayo, kanan kirinya. Ayo, mari yuk. Mas, salaman. Oke, salam. Udah semua. Abi. Nah, bagaimana sih rasanya ketika kita memberikan salam, bertemu dalam sebuah persekutuan yang indah, berjumpa dengan saudara kita seiman, pastinya menyenangkan ya. Oleh karena itu kita akan membuka ya acara kita pada saat ini dan kita akan memuji Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya ya. Jadi ketika kita bertemu ya wajahnya, taruh wajah yang sangat bersuka cita. Ayo, yang sedih dihilangkan dulu.
kasihnya, dalam masanya, bersama kita semua di dalam rumah Tuhan. Apa ya? Mas Tri masih melihat orang temennya nyanyi masih gini. Gini. Atau begini. Atau saling melihat ya gitu. Ya. Belum merasakan sebuah sukacita yang luar biasa. Ini kesempatan kita loh, temu kangen yang telatang. Ini mana-mana sampai orang seneng-seneng gitu ya. Yuk, kita akan lebih bersukacita lagi. Kita coba nyanyikan sekali lagi dengan wajah yang gembira ketika bertemu dalam kasihnya. Silakan apa ya, menatap antara satu dengan yang lain. Bertemu dalam kasihnya gitu ya, kita coba itu ya, saling menyapa antara satu dengan yang lain. Prengas-prenges dhewe ya ora apa-apa. Preto pasangan prenges dhewe ya ora apa-apa. Ya. Ayo, musik. Yo. Isah angel. Kita coba buat gini sebentar gitu. Mas, dangdut Mas. Dangdut. Ayo. Oke. Tangan di atas semuanya, tangan di atas. Ayo, tangan di atas semua. Ayo, tangan di atas semua. Oke. Biar semuanya joget dulu Mas, jangan dia dulu. Oke, yang 66 yang suka joget ya, Sera ataupun Lili Nirwana. Dulu semua Mas. Yo, saya mau melihat bagaimana sih kalian mengekspresikan dangdut Indonesia itu seperti apa. Ayo, kasih joget. Ayo joget. Ayo joget dua. Ayo, sayang. Ayo.
serang gitu ya, pasti semuanya langsung menjalin-jalin gitu. Nah, luar biasa ketika kita mempunyai kekasih jiwa gitu ya, jarang kita mempunyai kekasih yang sejati gitu ya. Nah, ketika kita mempunyai pacar ya, sebuah teman dekat, kekasih ya, pasti ada apa? Batas waktunya, ada umurnya ya. Tetapi ketika kita mempunyai kekasihnya itu adalah Tuhan sendiri, Yesus itu sendiri, maka itu unlimited ya. Tidak ada kuotanya. Dan speednya itu pasti banter di atas 5 megapiksel itu. Nah, di atasnya smartphone. Artinya apa? Kasihnya itu begitu luar biasa teman-teman ya. Kita tidak mungkin tanpa pemeliharaan Tuhan itu bisa sampai di sini. Ya, kita tidak mungkin penyertaan Tuhan itu bisa sampai di sini tanpa ada penyertaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu sebelum kita akan melanjutkan ibadah kita, pujian kita, saya ajak untuk teman-teman untuk ambil waktu sejenak. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan coba untuk merenungkan secara pribadi, introspeksi saat ini. Ya, saya persilahkan teman-teman untuk mengambil waktu secara pribadi, lepas pribadi. Kita datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa. Saya persilahkan. Mari teman-teman, kita coba untuk mendengarkan apa yang ada di sekitar kita. Kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Jikalau selama ini teman-teman begitu sulit, begitu berat untuk merasakan kasih Tuhan, mendengar suara Tuhan, karena mungkin kita disibukkan dengan kegiatan kita sendiri. Kita begitu sibuk untuk kegiatan kita sendiri sehingga kita lupa bahwa Tuhan menyediakan itu semua. Pernahkah teman-teman berpikir, mencoba untuk menghitung berkat Tuhan yang kalian terima, yang teman-teman rasakan sampai saat ini? Coba bayangkan ketika Tuhan menghentikan semuanya itu, tentu kita tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh karena itu tidak perlu ada yang perlu kita sombongkan, perlu kita unggul-unggulkan bahwa sebenarnya kita adalah lemah, kita adalah kecil, yang tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita mau diselidiki pada Tuhan, mari saja untuk membuka hati dan pikiran kita. Bila Tuhan benar-benar mau melihat diri kita secara pribadi, lepas pribadi, masuk dalam hati kita dan mengubah cara berpikir kita, cara hidup kita, dan tentunya di dalam pelayanan kita.
Tuhan. Nyanyikan sendiri. Tuhan Yesus, sesungguhnya ketika kami melihat jauh ke dalam hidup kami, sungguh-sungguh kecil. Sebenarnya kami tidak mempunyai sebuah peluang ketika Engkau tidak memberikan kami peluang. Tapi dengan kerendahan hati Bapa, kami mau kembali Engkau selidiki. Kami mau satukan hati, dan kami mau mengambil sebuah komitmen Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh. Jikalau kami sebagai pemuda remaja yang seringkali kami membuat keputusan yang begitu cepat, yang seringkali kami mudah untuk melakukan sesuatu dengan pikiran kami tanpa mempertimbangkan, tanpa bergumul bersama dengan Tuhan. Bapak, kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan benar-benar mau menyelidiki hati setiap kami. Kami sadar Bapak bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang seringkali kami ceroboh dalam melakukan keputusan, mengambil sebuah keputusan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapak, di dalam persekutuan pemuda remaja GKI Boyolali Tuhan, di tempat ini kami berharap bahwa ada sesuatu yang mengubah kehidupan kami, yang mengubah pikiran kami ketika Engkau memberikan saat-saat yang terindah bagi kami, saat Engkau memberikan sebuah kesempatan di dalam kehidupan kami, hidup yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan itu semua. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saat-saat yang begitu indah Tuhan. Dan ketika saat ini kami ingin menjadi seperti Engkau. Hadirat-Mu Tuhan, terima kasih. Saat
berdoa. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi semangat bagi kami untuk kami boleh terus berkarya menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Berfirmanlah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab kita. Kita membacakan yang kedua para perempuan, yang ketiga laki-laki, dan seterusnya ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Oke, stop dulu. Yang keras ya. Yang keras. Kita membacakan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga membacakan bagi teman-teman yang mungkin tidak bawa kita. Ya. Ya, lanjut. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dan ketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, orang bilang, mungkin nggak saya katakan, kalau saya melubangi kertas ini di tengah, maka kertas ini bisa masuk melewati tubuh saya, lalu kemudian jadi masuk semuanya masuk ke tubuh saya. Nah, lalu saya keluar dari sini. Mungkin enggak? Mungkin tapi lupa caranya. Mungkin enggak? Mungkin. Saya kan coba teman-teman. Ya, jangan sampai habis. Terus dibuat siksa. Ini juga. Tadi ini kan disobek. Ini, tinggal yang ini. Sobek. Jangan sampai habis. Dah, siksa lagi. Satunya ini. Jangan sampai habis juga. Lalu satunya lagi. Ini jangan sampai habis. Satunya lagi. Dan seterusnya. Lebih kecil lebih bagus ya. Nah, setelah itu
Ini dibuka nih. Ini dibuka. Buka. Buka. Nah, setelah dibuka, yang dipotong mananya? Tengahnya dipotong. Jadi yang coba begini apa ya? Jangan atasnya, tengahnya aja. Tengahnya aja yang dipotong. Nah, jadi gini bang, tanpa putus kita buat lubang di tengah. Oke. Oke. Semua bisa masuk. Kita belajar apa di sini? Apa? Ketelitian? Hah? Belajar mengingat? Apa lagi? Berusaha. Ya? Tidak putus asa, berusaha, yakin. Permasalahannya bukan mungkin dan tidak mungkin. Seringkali kita membayangkan, itu tidak mungkin. Itu tidak bisa dilakukan. Permasalahannya bukan mungkin dan tidak mungkin. Permasalahannya adalah tahu caranya apa enggak? Enggak. Permasalahannya adalah kita tahu caranya apa enggak? Permasalahannya kita tahu triknya apa enggak? Nah, cerita tentang orang lumpuh yang dibawa sama 4 orang. Kalau ketika orang membawa orang lumpuh itu datang menghadap Tuhan Yesus, semua sudah dikepung, di depan sudah kerumunan orang banyak. Pikirnya, mungkin apa tidak nih membawa orang lumpuh ini ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Ya enggak? Mungkin enggak nih? Udah dikepung. Tuhan Yesus sudah di tengah-tengah banyak orang. Mungkin enggak ini aku membawa orang lumpuh ini? Nah, apa yang dia lakukan? Bukan permasalahan bisa dilakukan atau tidak, tetapi mau mencari caranya atau tidak. Dan 4 orang ini menemukan caranya. Apa caranya? Ya, naik ke atap, menurunkan orang lumpuh itu turun tepat di atas Tuhan Yesus. Ya, apa yang kita bisa pelajari di sini? Bahwa ketika kita melakukan sesuatu, jangan terburu-buru katakan tidak bisa. Jangan buru-buru katakan tidak mungkin, tidak mampu. Tapi coba dan cari caranya. Kalau kita bilang tidak mungkin, kalau kita bilang tidak mampu, maka kita tidak akan pernah mampu. Betul nggak? Karena apa? Karena tidak mungkin. Ketika kita mengatakan tidak mungkin, maka kita tidak akan pernah bergerak. Setuju nggak? Kalau kita mengatakan bahwa tidak mungkin, maka saya akan tetap diam di sini. Saya tidak akan bergerak untuk mencari cara. Setuju? Ya. Tetapi kalau kita mengatakan mungkin, saya bisa, maka saya akan bergerak dan saya akan berusaha untuk melakukan apa yang saya inginkan, apa yang saya dapatkan. Seperti 4 orang ini. Dia tidak katakan tidak mungkin. Apa yang membuat 4 orang ini semangat untuk membawa orang lumpuh ini pada di hadapan Yesus kira-kira? Apa yang membuat orang ini semangat? Apa yang membuat orang ini mengatakan tidak mungkin? Yakin. Kenapa orang ini yakin? 4 orang ini yakin. Ayo. Coba kita sebagai 4 orang bawa ini. 4 orang lumpuh ini sudah di luar rumah nih. Sudah banyak orang nih. Wis yo, ora usah ditambani wae yo. Wis kebak, semua mungkin. Gitu. Apa yang membuat orang ini bersemangat untuk membawa orang lumpuh ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Sehingga tidak ada kata tidak mungkin. Bisa. Cari caranya.
Apa yang membuat? Apa? Iman. Percaya. Yang pertama ada belas kasih. Belas kasih itu yang membuat dia semangat untuk membawa orang ini. Ada empati, ada ketertarikan, ini orang harus sembuh. Aku dipercaya untuk membawa orang ini. Orang ini harus sembuh. Yang pertama, belas. Yang kedua, ada keyakinan, ada iman dari 4 orang ini. Tuhan Yesus mengatakan ketika orang ini sembuh, iman mereka menyembuhkan. Artinya iman 4 orang ini. Ada keyakinan bersama-sama bahwa orang ini sembuh. Tapi kalau 4 orang, 2 orang yakin, 2 orang nggak yakin, bisa? Udah Yesus tenang, Yesus dile. Ora, wis tau, Yesus ki ora mungkin bisa menyembuhkan orang ini. Dikandani malah. Wes beda kayak baju karena nggak yakin dan nggak mungkin. Tetapi ini sembuh karena keyakinan 4 orang, sama-sama mereka yakin bahwa gitu ya. Jadi saudara-saudara yakin, tetapi hanya sebatas yakin tidak bisa. Tetapi ada sebuah dorongan belas kasihan yang membuat mereka, ayo kita bawa orang ini bersama-sama bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, yang saya mau ajak, yang mau saya tuju adalah ketika kita sebagai 4 orang ini pembawa persekutuan ini. Persekutuan ini seperti orang yang lumpuh tadi. Kenapa saya bisa katakan seperti orang lumpuh? Kalau gini rame ya, banyak yang datang ya, tenang ya. Tapi ini situ bilang ngomong. Hah? Kalau Sabtu berapa orang? 4 orang, 3 orang. Ya, mentok 12 orang, ya itu 2 tahun sekali ya. Iya, 2 tahun sekali 12 orang, habis itu 5, 4, 3. Ya enggak? Kita itu seperti persekutuannya seperti orang lumpuh dan jalannya pincang. Ya, kudono sing menarik baru datang semua. Wah, mancing ya, wah mancing kabeh. Lu bisa tuh, ngkosek lah, juga di pacaran, juga gini. Ini jam 9 enak-enaknya dolan loh. Lucu enggak? Dolan, jangan-jangan enak dia jam 9. Kok pada mau datang? Malam kan seharusnya malah dolan ya. Wajar lah, bisa saya bayangkan ya. Ini mau datang ini luar biasa loh. Besok diganti jam 9 saja gimana? Kenapa mau datang? Undang kok. Ya berarti besok ada undangan ya. Besok, nih besok setelah undangan. Kalau mau diundang. Ya. Persekutuan ini seperti orang lumpuh tadi. Dan kita adalah 4 orang yang membawa orang lumpuh itu tadi. Persekutuan ini bisa sembuh, persekutuan ini bisa rame, persekutuan ini bisa menyenangkan kalau yang membawa ini punya satu tujuan. Ya. Satu pemikiran, satu keyakinan bahwa persekutuan ini ya bisa hidup, bisa menyenangkan, bisa membahagiakan, bisa jadi rumah. Home sweet home. Walaupun nanti kuliahnya di luar kota, tapi kalau pulang aku pengen toko persekutuan. Ya enggak? Karena menyenangkan. Home sweet home. Siapa yang bisa membuat itu? Bukan majelis, bukan saya, bukan Triwanto, bukan BPH, tapi kita semua.
Kalau kita sering sharing, kenapa? Nah, membosankan, tidak menyenangkan. Nah, siapa yang bisa membuat menyenangkan? Ya, kita semua. Kita semua yang bisa membuat persekutuan ini menyenangkan. Ingat tadi peluang. Merasa memiliki itu membuat kita melihat sebuah peluang. Ya. Peluang untuk apa? Peluang untuk membuat persekutuan ini jadi lebih baik. Kan kita bertaruh ya tadi ya. Kita bertaruh kan ya. Kita pingsut itu sama seperti kita mempertaruhkan sesuatu. Sama. Ketika kita pingsut mempertaruhkan sesuatu berarti kita ingin menang kan. Nggak ada kita langsung kasih nyok. Terus rasa pingsut gue baik. Enggak kan? Tetapi pasti setiap kita pingsut kita ingin menang. Betul nggak? Kita pertaruhkan sesuatu agar kita menang. Sama ketika kita berikan untuk persekutuan ini pasti bukan untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita persekutuan, kita taruhkan waktu kita taruhkan tenaga kita untuk kita menang agar persekutuan ini bisa lebih baik. Rame. Coba bayangkan kalau setiap Sabtu jumlahnya segini nih. Yang nanti ya. Kita bisa buat apa saja dengan segini. Ya, kita bisa tulang, kita bisa touring, kita bisa ngapain aja. Rame. Duduk. Tapi kalau sing teko iki obeng, riwangto, terus anak sekolah minggu. Ya, nggak hidup. Hambar. Lalu kemudian ketika orang datang, sepi, ngapain? Ya, daripada kita mengatakan sepi, kita mengatakan tidak menyenangkan, kita mengatakan membosankan, nah lebih baik datang lah ya. Sehingga kehadiran kita tidak membosankan. Jadi kita belajar dari 4 orang ini. Kita tidak akan mengatakan bahwa persekutuan ini mati, tidak mungkin bisa hidup. Kita tidak akan mengatakan bahwa persekutuan ini tidak akan bisa berkembang. Tetapi sekarang kita katakan bahwa persekutuan kita hidup, persekutuan kita berkembang, persekutuan kita banyak orangnya yang datang. Yang bersekutu. Katanya, BPH, mana yang BPH? Gitu. 2 tahun ke depan, targetnya apa? 50 orang. Targetnya 50 orang, mungkin nggak? Targetnya 2 tahun ke depan, persekutuan remaja 50 orang, mungkin nggak? Siapa yang mungkin? Oke, mungkin ya. Yang katakan mungkin tadi pasti hadir setiap Sabtu. Ya enggak? Yang katakan mungkin dia hadir setiap Sabtu. Karena dia membuat impian itu jadi mungkin. Ya kan? Tapi yang katakan mungkin kalau kemudian nggak datang itu kan berarti menciptakan ketidakmungkinan. Menciptakan ketidakberhasilan. Tapi kalau mungkin saya datang 2 tahun 50 orang. Ngajak temannya, ayo datang ke persekutuan, yuk datang ke persekutuan. 1 orang bawa satu, mungkin 50 orang. Caranya mungkin bagus, tinggal caranya apa? Buat persekutuan ini hidup. Ya, coba kalau bayangkan si orang lumpuh ini, 4 orang ini tidak murah senyum. Mau ditolong nggak? Nyaman nggak ditolong? 4 orang ini nggak murah senyum loh. 4 orang ini nggak ramah. Kira-kira yang ditolong gimana? Misalnya ya, kalian yang orang lumpuh itu ditolong sama 4 orang. Ya, tapi gimana Evo? Entah nggak? Terus yang satunya,
Misi jine. Aduh, sorry. Yang satunya belum aja. Yang satunya dangdong. Terus cenderung enggak. Kira-kira orang lumpuh ini rasanya dia. Ayo. Gimana rasanya? Nggak enak ya? Dia nggak? Rasanya direpoti kan? Betul kan? Sama persekutuan ini. Kita itu 4 orang. Nah kalau persekutuan ini adalah orang yang lumpuh tadi, ya persekutuan tadi nggak enak. Si Jine, wah, si Jine orang satu dong. Aku udah jauh-jangan persekutuan orang rampung. Gitu. Si Jine cuek banget gitu. Di sini mojo, meneng ae gitu. Liane pada kumpul si Jine meneng gitu. Ya persekutuannya nggak enak. Gitu. Betul nggak? Ya. Jadi persekutuan ini kita yang bawa. Bagaimana suasananya bergantung dengan kita. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan oh BPH Mas Yuni itu atau siapa penatuannya, nggak bisa. Kita semua yang harus buat persekutuan itu. Ya. Jadi yang pertama caranya adalah satukan visi, satukan pemikiran. Ya, bahwa kita memiliki persekutuan ini. Kita punya belas kasihan terhadap persekutuan ini. Karena belas kasihan kita bisa memberikan perhatian bagi persekutuan ini. Yang pertama. Yang kedua, kita bangun suasana bersama-sama. Bangun suasana bersama-sama, saling memperhatikan. Ya. Memperhatikan itu bukan gini loh. Ibu punaknya banget. Jawatan berarti pacarnya akeh. Orang. Misalnya, bukan itu perhatian. Sapa, datang sapa. Gimana kabarnya? Ya, senyum. Senyum apa susah sih? Enggak kan gampang ya. Halo Beb. Ya, asalkan jangan gini lah ya. Ya. Nah. Menyenangkan kan? Ada tawa, ada canda, menyenangkan. Nah, mari kita bangun persekutuan kita ini. Ya. Kalau sekarang 3 orang, 2 orang, besok Sabtu yang katakan mungkin besok semua datang. Amin. Lalu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berkomitmen untuk kami menyamakan satu pandangan kami, perasaan kami, keyakinan kami bahwa persekutuan remaja, pemuda remaja DKI Boyolali semakin bertumbuh, baik dalam hal jumlah maupun dalam hal kualitas. Pemuda remaja DKI Boyolali ini semakin lebih baik. Kami punya impian, Bapak, 50 orang, 50 anak boleh hadir dalam persekutuan, dan biarlah kami boleh mewujudkan impian itu. Kami boleh membawa teman-teman kami, membawa saudara-saudara kami, untuk kami boleh hadir dalam persekutuan di pemuda remaja ini. Dan mampukan kami Bapak untuk dapat bersama-sama membangun suasana yang baik, suasana yang akrab, suasana yang menyenangkan di dalam persekutuan ini. Sehingga setiap teman-teman kami yang hadir dalam persekutuan, kami merasa seperti sebuah keluarga yang saling menopang, yang saling memberikan semangat, yang saling menyembuhkan satu dengan yang lain. Biarlah persekutuan pada saat ini boleh menjadi awal kami Bapak, untuk kami boleh membangun persekutuan ini lebih baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, kita sudah
Tuhan. Semoga itu bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan teman-teman untuk berdiri lagi. Yuk, kita mau melanjutkan pujian kita. Kita naikkan pujian bersyukur lah. Jadi semangat gak sih buat kita? Mana gak itu jawabannya? Semangat gak? Semangat gak untuk membangun persekutuan kita? Semangatnya semangat. Ya kalau mau semangat, kita mau mulai dari saat ini juga. Kita mau angkat pujian ini juga dengan bersemangat. Kita mau katakan, kita angkat tangan kita mau melompat menuju Tuhan. Dalam
acara ibadah kita yang pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah ini nanti acaranya sama-sama kita mau makan bareng, mancing bareng. Sebelumnya kita mau tutup dengan doa dulu. Kita mau berdoa juga untuk berkat Tuhan yang akan kita terima. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang berada di surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang Maha Penyayang. Bapa, Kau boleh memimpin kami pada pagi hari ini. Kami semua boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Dan Bapa, kami rindu Bapa, persekutuan kami di tempat ini tidak berakhir selepas kami pulang dari tempat ini Bapa, tapi persekutuan kami boleh ada selama-lamanya. Persekutuan kami boleh tetap ada di luar sana Bapa, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Bapa, saat ini kami hendak menutup ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah, yang boleh memberikan kami semangat kembali untuk kami boleh kembali melayani Engkau di dalam persekutuan. Kami boleh kembali membangun persekutuan pemuda remaja di GKI hari ini Bapa. Jikalau saudara lagi Bapa, kami bersama-sama akan bersama-sama, kami akan melanjutkan kegiatan kami di tempat ini. Kami mohon Tuhan Kau yang menyertai kami. Kami juga mengucap syukur kalau saudara lagi Tuhan, kami boleh Tuhan izinkan untuk menyantap berkat jasmani berupa makanan dan minuman. Dan Engkau yang menyuntikkan, Engkau yang menguduskan makanan dan minuman tersebut sehingga boleh dijadikan kekuatan untuk tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa, kami juga mohon pimpinan-Mu Bapa, jikalau nanti kami hendak meninggalkan tempat ini, kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam perjalanan pulang kami, dan sertai kendaraan yang kami tumpangi setiap jalan yang kami lewati. Biarlah Tuhan yang membimbing kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini dalam dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oh iya, cepat lu. Halo. Biasa nang. Itu sana Mas. Sampean juga. Udah lama aku merindukan lele. Tarik. Sing. Mau nyibat ya, aku gimana? Apa, Boy? Abang ini bator, abang ini terus